Bab 3223. Gubernur. Mereka disebut ras pejuang bukan tanpa alasan, barang-barang yang mereka jual sangat berbeda, kata Luoki. Tapi mereka hanya terlihat mengintimidasi, kebanyakan dari mereka adalah versi yang sudah dimodifikasi, kekurangan banyak tenaga, hanya bisa digunakan seadanya. Kami datang terburu-buru, dan cuacanya sangat buruk, kata Zhao Yunhu. Seandainya mengemudi lebih mudah, aku pasti berharap ada mortir untuk meledakkan bajingan-bajingan ini. Dengung-dengung-dengung. Tepat saat itu, Luoki melihat ponselnya bergetar beberapa kali. Dia mengeluarkannya dan melihat itu adalah email terenkripsi. Lin Bro, Brigade sudah mengirimkan denah bar tersebut. Itu cukup cepat. Lin Yi mengambil ponsel Luoki, yang berisi denah interior bar tersebut. Saat menaiki kapal, meskipun Joyce meninggal, yang lainnya ditangkap. Setelah diinterogasi, tata letak ini dengan cepat diperoleh. Seperti yang kami duga, tempat ini tidak terbuka untuk umum, hanya untuk anggota internal, kata Luoki. Hanya lantai pertama yang merupakan area bar, sisanya adalah ruang kantor. Menurut pembagian tanggung jawab di dalam klub Blood Bowl, setiap cabang memiliki seorang gubernur yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu, tetapi orang-orang ini tidak selalu ada di sini, hanya datang untuk misi-misi besar. Lin Yi membolak-balik tata letak bar dan berkata, "Siapa yang bertanggung jawab atas cabang Asia Pasifik mereka, Hajem?" "Bukan dia, itu seseorang bernama Treliso." Hajem tampaknya telah kembali ke markas. "Apakah kamu punya foto Treliso?" tanya Lin Yi pelan. "Seseorang sedang mengerjakannya, seharusnya akan segera dikirim," kata Luoki. Menurut informasi yang diperoleh dari interogasi, pria bernama Treliso ini sangat terampil. Dia mencapai level A 3 tahun lalu dan telah menyelesaikan banyak tugas menantang secara mandiri, sehingga mendapatkan reputasi yang baik di pulau ini. Setelah mencapai level A, dia dipromosikan menjadi gubernur. Awalnya bertanggung jawab atas operasi Feizu Utara, dia baru dipindahkan ke sini 6 bulan lalu, karakter yang sangat licik dan kejam. Setelah mendengar informasi dari Treliso, ekspresi wajah semua orang tidak menyenangkan. Menghadapi lawan yang begitu tangguh dapat berdampak kritis pada misi yang akan datang. Hal itu bahkan bisa mendorong situasi mereka ke titik ekstrim lain hanya karena dia seorang. Secara keseluruhan, semuanya tidak terlalu buruk. Lin Yi mengangguk dan berkata, "Jika kepala cabang bahkan tidak memiliki tingkat kompetensi seperti ini, dia tidak pantas berada di sini." Kak Lin benar, soal lawan yang licik. Kepala sebelumnya, Hajem, memang sangat tangguh. Kabarnya, levelnya hampir setara dengan kakak Jiang. Sekarang orangnya berbeda. Ini kabar baik bagi kita. Kelompok itu duduk tenang di dalam mobil, tampak bersemangat dan siap. Sepertinya, bahkan jika Tuhan datang, mereka akan menyeretnya ke dalam air. Sekitar 48 jam telah berlalu sejak kejadian itu. Jika Maldi masih hidup, dia seharusnya segera sampai di sini, kata Shao Jianfeng. "Aku hampir tak bisa menahan diri untuk tidak mencoba pisau di tanganku. Namun kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia sudah meninggal." Zhao Yunhu memainkan pisaunya. "Aku benar-benar tertarik pada pria bernama Treliso ini sekarang. Meskipun ada kemungkinan itu, jika dia memang sudah meninggal, orang-orang di sini tidak akan setenang ini. Saya menduga dia belum meninggal," kata Shao Jianfeng. "Tunggu, lihat ke pintu." Kata-kata Luoki menarik perhatian semua orang, dan mereka semua menoleh ke arah pintu masuk. Sebuah SUV berwarna hijau militer berhenti di pintu masuk bar. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh tegap mengenakan jaket hitam keluar dari mobil. Pupil mata Lin Yi sedikit menyempit. Dia ingat betul bahwa ketika bertemu Maldi di kapal, Maldi mengenakan jaket yang sama. Di pintu masuk bar, Maldi kini tampak jauh lebih berantakan daripada saat terakhir kali terlihat. Jaketnya robek, dan dia tampak berantakan, seolah-olah baru saja lolos dari kejaran. "Bos, seharusnya dia," kata Zhang Chaoyue. Setelah menaiki kapal bersama Lin Yi, dia juga mengenali Maldi. Lin Yi mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan berbisik. "Target terdeteksi, awasi sekitarnya." "Ya," jawab Sui Qiang. Melalui jendela mobil dan jendela bar, mereka bisa melihat sebagian dari apa yang ada di dalam. Begitu Maldi memasuki bar, hampir semua orang berhenti melakukan apa yang sedang mereka lakukan dan menatapnya dengan saksama. Bahkan ada yang menghampirinya untuk bertukar beberapa patah kata. Maldi tidak banyak bicara, hanya mengangguk sebagai jawaban sebelum berbalik dan menuju ke lantai 2. Suasana di dalam bar kembali tenang. Semua orang mengeluarkan senjata mereka dan mengasahnya. Mereka semua tahu bahwa begitu Maldi muncul kembali atau meninggalkan bar, saatnya untuk bertindak. Namun setelah menunggu selama setengah jam penuh, tidak ada pergerakan di dalam. Tepat saat itu, sebuah Mercedes S-Class hitam melintas di dekat mereka dan akhirnya berhenti di pintu masuk bar.
Kemunculan mobil hitam itu meningkatkan kewaspadaan semua orang. Di tempat seperti ini, keberadaan mobil mewah seperti itu menunjukkan bahwa orang di dalamnya bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar pelakunya adalah seseorang dari manajemen puncak klub Blood Bowl. Itu pasti Treliso, yang mereka sebutkan tadi. Tak lama kemudian, pengemudi keluar dan membuka pintu belakang. Seorang pria jangkung dan kurus mengenakan mantel panjang hitam melangkah keluar. Seperti yang Lin Yi duga, orang yang keluar dari mobil itu adalah kepala cabang, Treliso. Setelah keluar, Treliso tidak langsung masuk tetapi seperti biasa melirik ke sekeliling. Lin Yi dan yang lainnya serentak membungkuk. Memanfaatkan malam hari, mereka bersembunyi dengan baik, tidak memperlihatkan hal yang mencurigakan. Karena tidak melihat masalah di sekitarnya, Treliso merapikan pakaiannya dan berjalan masuk ke bar. Melalui jendela mobil, Lin Yi secara diam-diam mengamati orang-orang di dalam bar yang berdiri dengan hormat. Namun Treliso tidak menunjukkan ekspresi apapun, langsung menuju tangga ke lantai 2. Setelah itu, mereka tidak bisa melihat lagi bagian dari kejadian tersebut. Melihat pemandangan ini, analisis bahkan tidak diperlukan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kedatangan Treliso kemungkinan besar untuk berinteraksi dengan Maldi. Di lantai 3 bar tersebut, Treliso memasuki kantornya. Maldi berdiri di sana dengan kepala sedikit tertunduk, tanpa suara. Melihat Treliso masuk, Maldi berdiri. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemarahan Treliso. Treliso berkata dengan tenang, tetapi dia tidak duduk, sebaliknya, dia bersandar di meja. Meskipun ada sedikit kemarahan di dalam hatinya, Treliso menahannya. Apakah kamu ingin mandi air hangat dan beristirahat sebentar? Bab 3224. Brigade Pengawal Pusat bukanlah pasukan yang bisa diremehkan, terutama tim 1. Maldi adalah seseorang dari kantor pusat, bukan bawahan saya. Misi ini merupakan upaya bersama antara kedua belah pihak. Sekalipun misi itu gagal, aku tidak berhak mengatakan apapun kepada Maldi. Dia hanya terlihat agak muram. Kita bicarakan itu nanti. Suara Maldi tenang, dan dia sangat sopan kepada Treliso. Pihak lainnya adalah seorang gubernur di organisasi tersebut, yang memegang posisi kekuasaan tinggi. Lagi pula, misinya gagal, jadi dia tidak berani menunjukkan amarahnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Pintu kantor diketuk, dan seorang pelayan berseragam dan mengenakan stoking hitam masuk sambil membawa 2 cangkir kopi panas, meletakkannya dengan lembut, lalu pergi. Cobalah, ini rasa baru, kata Treliso. Saat ini saya sedang tidak ingin minum kopi, tapi terima kasih atas tawaran Anda, kata Maldi dengan acuh tak acuh. Treliso menyilangkan kakinya, bersandar di meja, ekspresinya tenang. Langkah mana tepatnya yang salah, seharusnya, dengan Anda dan Joyce bekerja bersama, tidak akan ada masalah. Mereka memasang alat pelacak di mulut wanita itu sebelumnya, dan kami tidak menyadarinya. Sejauh yang saya tahu, dalam keadaan normal, mereka tidak akan melakukan ini, kata Treliso dengan tenang. Mungkin kamu terbongkar terlalu cepat, sehingga menimbulkan kecurigaan mereka. Itu juga mungkin, kata Maldi. Semua ini diatur oleh Lin Yi, dan hilangnya Cowell dan Herak juga direncanakan olehnya secara diam-diam. Jadi, yang Anda katakan adalah bahwa Anda semua telah tertipu olehnya, kata Treliso. Kemungkinan besar dialah yang memberitahu Brigade Pengawal Pusat, jika tidak, mereka tidak akan memasang alat pelacak sejak awal, wawasan yang sangat tajam. Mendengar Treliso berbicara seperti itu, Maldi mengepalkan tinjunya, mendidih karena marah tanpa tempat untuk melampiaskannya karena semua yang dikatakannya benar. Kami tertipu olehnya sejak awal. Mungkin dia bukan satu-satunya yang menipu kamu. Treliso berkata, ada juga Afluo. Mereka mungkin menunggu, belum mengambil tindakan, hanya menunggu kita, kata Treliso. Jika kau berhasil, mereka mungkin akan menyergapmu di tengah jalan untuk menculik wanita itu. Jika kau gagal, mereka akan tetap aman, menanganimu jauh lebih mudah daripada berurusan dengan Lin Yi. Benda sialan itu, Maldi menggedor sandaran lengan sofa dengan tinjunya. Istirahatlah yang cukup, kata Treliso. Nanti aku akan menyuruh seseorang mengantarmu kembali ke markas, untuk sementara. Jangan melakukan tindakan apapun, dan sebaiknya fokuskan lebih banyak waktu untuk berlatih, setidaknya untuk saat ini, masih ada kesenjangan antara kamu dan Lin Yi. Maldi tidak mengatakan apapun. Untuk waktu yang lama, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia akui. Namun kebenaran membuktikan bahwa dia memang lebih rendah darinya. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk mengalahkannya di masa depan. Ini adalah hal-hal untuk masa depan, jadi jangan memikirkannya sekarang. Treliso menepuk bahu Maldi. Aku pergi duluan, seseorang akan menghubungimu nanti. Setelah itu, Treliso meninggalkan kantor. Mengikuti dari dekat, Maldi juga keluar, tetapi alih-alih beristirahat, dia pergi ke lantai pertama dengan maksud untuk minum.
Pada saat yang sama, di luar bar, sekelompok orang mengamati situasi di dalam. Pria itu keluar, kata Zhao Jianfeng saat melihat Treliso. Abaikan dia untuk sementara, selama Maldi masih ada di sana. Treliso masuk ke dalam mobil dan perlahan pergi di bawah pengawasan semua orang. Maldi juga ada di sini. Melihatnya muncul di bar lantai pertama, Lin Yi dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka padanya. Mereka melihatnya menemukan meja kosong dan duduk, lalu beberapa wanita berpakaian minim bergabung dengannya, minum bersama. Targetnya tepat di depan mereka, hanya dengan satu perintah, mereka bisa bertindak kapan saja. Bos, kapan kita akan masuk? Tanya Zhao Yunhu. Mari kita tunggu dulu, kata Lin Yi. Dia bukan dari cabang Asia Pasifik, kemungkinan dia datang ke sini untuk beristirahat dan melapor, jadi dia tidak akan tinggal lama, kami akan pindah saat dia pergi. Dilihat dari tingkah lakunya, dia sepertinya tidak mengharapkan kedatangan kita, kalau tidak, dia tidak akan terpikir untuk minum, kata Luoqi. Di mata mereka, karena Chen Ziyi telah diselamatkan, mereka mungkin menganggap misi kita telah selesai dan tidak mengharapkan kita datang, jadi ini adalah kesempatan yang baik. Semua orang mengangguk, mata mereka tetap tertuju pada Maldi. Luoqi tetap di belakang, yang lain keluar dari mobil dan bertemu dengan Sui Qiang, untuk operasi selanjutnya, ikuti perintah saudara Cheng. Setelah mendengar ini, Zhao Jianfeng dan Zhao Yunhu memandang Lin Yi. Membunuh tidak membutuhkan banyak orang, Luoqi dan aku akan menanganinya, kata Lin Yi. Menghilangkan Maldi bukanlah tujuan utama operasi ini, kita juga harus menghancurkan cabang mereka, jadi koordinasi sangat penting. Tapi kami tetap ingin lakukan apa yang diperintahkan. Keduanya tidak banyak bicara, di Brigade Pengawal Pusat, perintah adalah segalanya. Keduanya melirik keluar mobil, lalu diam-diam turun di bawah kegelapan malam, tanpa disadari siapapun. Sementara itu, Luoqi mulai menyesuaikan senjata yang tersisa. Dia tahu betul bahwa Lin Yi meninggalkannya bukan karena kemampuannya yang hebat. Untuk membunuh Maldi, Lin Yi sendirian sudah cukup, menahannya terutama untuk melindungi pelariannya. Denting gemerincing, Luoqi menyesuaikan dua pistolnya, menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan memberikan yang lainnya kepada Lin Yi. Selain itu, ada sebuah senapan. Meskipun tidak bisa digunakan sebagai senjata penembak jitu, dalam momen-momen khusus, senjata ini tetap lebih berguna daripada pistol. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang melihat sebuah kendaraan off-road berwarna hijau militer mendekat, bagian luarnya agak usang, menunjukkan tanda-tanda modifikasi, namun memiliki kemampuan off-road yang sangat baik. Melihat mobil berhenti di pintu masuk bar, Luoqi berpikir ada orang penting yang telah datang. Namun, dia melihat Maldi berdiri dan berjalan menuju pintu keluar bar. Tak lama kemudian, Maldi keluar dari bar, pintu mobil terbuka, dan dia masuk ke kursi belakang. Lin bro, dia pergi. Melihat ini, Lin Yi menyipitkan matanya, memancarkan aura membunuh. Sambil mengeluarkan ponselnya, Lin Yi menghubungi Xiao Bing. Target telah muncul, di dalam kendaraan off-road berwarna hijau militer, bersiaplah untuk tindakan selanjutnya, ikuti perintah saudara Cheng. Kemudian, Lin Yi mengirim pesan kepada Tao Cheng, memberitahukannya tentang pengaturan tugas selanjutnya. Setelah semuanya siap, Lin Yi mengemudi, diam-diam mengikuti kendaraan off-road di depannya. Lin bro, pelacakan mungkin tidak berguna, kata Luoqi. Tidak banyak mobil di jalanan, mengingat kemampuan Maldi, dia pasti akan menyadari bahwa kami membuntutinya. Membunuhnya secara diam-diam itu mustahil, apapun caranya, begitu dia mati, klub Blood Bowl akan tahu bahwa kitalah pelakunya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Lin Yi berkata, selama dia menjauhkan diri dari orang-orang cabang, kami akan bertindak. Bab 3225. Pelarian dari alam liar. Sementara itu, mobil yang ditumpangi Maldi melaju kencang di jalan raya. Tujuan mereka adalah bandara, untuk berangkat dari sana. Maldi duduk dengan mata terpejam, memulihkan diri. Operasi ini telah menghabiskan begitu banyak sumber daya dan merenggut begitu banyak nyawa. Meskipun dia adalah tokoh kunci yang dibina dalam organisasi tersebut, dia harus menghadapi kemarahan sang pemimpin. Dia juga perlu memikirkan bagaimana menjelaskan hal ini kepada pemimpinnya. Satu-satunya cara adalah dengan mencapai prestasi lain. Jika tidak, dia tidak hanya akan dihukum, tetapi statusnya di dalam organisasi pun mungkin akan terpengaruh. Tuan Maldi, ada yang aneh, sepertinya ada seseorang yang mengikuti kita. Sambil berbicara, pengemudi tersebut mempercepat laju kendaraannya, berusaha melepaskan diri dari mobil di belakangnya. Mengikuti kami. Ekspresi wajah Maldi berubah. Dia segera menoleh ke belakang, dan melihat sebuah SUV melaju kencang, dengan cepat mendekati mereka. Seketika, ekspresi ketakutan muncul di wajah Maldi. Dia melihat pengemudinya. Itu Lin Yi. Bagaimana mungkin itu dia? Dengan seruan kaget,
jantung Maldi hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan wajahnya berubah sangat muram. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi bisa menyusul sampai di sini dalam waktu sesingkat ini. Sialan, pasti si brengsek Joyce yang membocorkan informasi itu padanya. Sambil mengumpat keras, Maldi berteriak. Cepat, percepat. Maldi terus mendesak, sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Treliso. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa membantunya dan memiliki kekuatan untuk melakukannya adalah Treliso. Namun tepat saat dia mengeluarkan ponselnya, terdengar suara tembakan. Seketika itu juga, mobil tersebut tergelincir di jalan yang licin, keluar dari jalan raya, dan jatuh ke parit drainase di sebelah kiri. Tanpa sempat bereaksi, ia terlempar ke sana kemari di dalam mobil, dan ponselnya terlepas. Namun, fisiknya yang kuat mencegahnya mengalami cedera, dan dia menendang pintu mobil hingga terbuka, berusaha melarikan diri. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya kali ini. Saat ia hendak keluar dengan separuh tubuhnya, mobil Lin Yi melaju di depannya. Luoki membuka jendela mobil, laras pistol yang gelap diarahkan ke kepalanya, sambil tersenyum berkata, "Tuan Maldi, jangan bergerak." Maldi terengah-engah dan dengan ragu-ragu mengulurkan kaki keduanya, sambil tetap mengawasi pistol Luoki dengan saksama. Dia yakin bisa menghindari peluru wanita itu sebelum Luoki menarik pelatuknya. Namun demikian, ia tetap harus berhati-hati karena lawannya berasal dari Brigade Pengawal Pusat, berbeda dengan lawan bersenjata biasa. "Senjatamu tidak bisa melukaiku." Pada akhirnya, Luoki tidak menembak, dan Maldi keluar dari mobil. Ekspresinya tetap tegang, orang yang benar-benar dia takuti bukanlah Luoki, melainkan Lin Yi, yang sedang mengemudi. Lin Yi membuka pintu mobil dan keluar sambil membawa pisau. Keduanya saling berhadapan di tengah salju dan angin yang menus excruciating, udara dipenuhi dengan niat membunuh. "Divisi kami ada di sini, jika kau berani menyerangku, kau pun tidak akan bisa melarikan diri." Lin Yi tertawa dingin, diiringi badai salju, wajahnya semakin tampak acuh tak acuh. "Mereka sudah berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri, apakah kamu masih berharap seseorang akan menyelamatkanmu?" Bum bum bum. Tepat saat itu, Maldi mendengar suara di kejauhan. Dia tiba-tiba menoleh, dan melihat asap tebal mengepul dari arah divisi tersebut. "Kamu benar-benar. Membunuhmu saja tidak akan meredakan kemarahan Brigade Pengawal Pusat." Lin Yi, sambil memegang belati, bergegas mendekat dan mengincar Maldi saat dia lengah. Karena panik, Maldi juga mengeluarkan senjatanya, memegangnya untuk membela diri. Dentang. Suara nyaring bergema. Lin Yi, dengan kekuatannya yang dahsyat, mengejutkan Maldi. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menyeimbangkan diri. Tepat pada saat itulah serangan Lin Yi dengan cepat dilancarkan. Dentang dentang dentang. Bam bam bam. Suara pertempuran terus-menerus terdengar. Perjuangan keduanya tidak seimbang. Dari awal hingga akhir, Lin Yi mendominasi pertarungan, tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, Lin Yi melampaui Maldi, tak tertandingi. Hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 menit, Maldi tidak mampu menahannya, dan mengalami banyak luka di tubuhnya. Darah menodai salju, tampak sangat jelas dan mencolok. Jika itu terjadi pada orang lain, dipukuli hingga kondisi seperti itu tentu akan mengurangi kemampuan tempur mereka. Namun Maldi adalah pengecualian. Darah di tubuhnya sepertinya merangsang saraf-sarafnya yang sensitif, memicu kekuatan yang lebih besar lagi. Menghadapi serangan Lin Yi yang dahsyat seperti badai, dia hampir tidak mampu bertahan. Dentang. Belati Maldi dipatahkan secara paksa oleh Lin Yi. Bagaimana mungkin? Maldi terkejut, dan perubahan kecil ini membuatnya rentan. Lin Yi menghindar ke kanan, lalu melayangkan siku yang kuat ke dadanya. "Ah!" Dengan teriakan, Maldi memuntahkan darah, tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, dan terlempar beberapa meter jauhnya. Saat ia mencoba untuk bangun lagi, ia menyadari Lin Yi sudah berada di sampingnya. Dadanya ditekan kuat oleh lutut Lin Yi, membuatnya tidak bisa bergerak. "Tidak, berhenti." Rasa takut terpancar di wajah Maldi. Baru sekarang dia benar-benar menyadari kehebatan Lin Yi yang menakutkan. Sejak saat Anda merencanakan tindakan terhadap Brigade Pengawal Pusat, Anda seharusnya sudah mengantisipasi hasil seperti ini. Suara Lin Yi dalam, seolah-olah mewujudkan kehadiran kematian yang berat. Wajah Maldi menjadi lebih pucat daripada salju di bawahnya. "Ingat, jangan macam-macam dengan Brigade Pengawal Pusat, terutama Tim 1. Saat kata-kata itu terucap, pisau itu berkelebat di leher Maldi. Darah berceceran, menodai salju putih yang bersih. Mata Maldi terbelalak lebar, tubuhnya kaku di salju yang membeku, tanpa napas. Melihat mayat Maldi, sopir itu sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Awalnya, dia berniat merangkak keluar dari mobil untuk melarikan diri,
Tetapi setelah melihat nasib buruk Maldi, tubuhnya terasa lemas seperti mie, tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun. Tubuhnya gemetar hebat, seperti seseorang yang menderita penyakit Parkinson. Tidak, jangan bunuh saya hanya seorang pengemudi, saya tidak tahu apa-apa. Melihat keluar, Luoki menunjuk ke arah kepalanya, dan pengemudi itu mengangkat tangannya. Sejak hari Anda memasuki profesi ini, Anda seharusnya sudah menerima kenyataan tentang kematian, bukan tentang apa yang Anda lakukan yang menyebabkan kematian. Bam! Dia menembak ke arah kepalanya, Luoki menarik pelatuknya. Sekumpulan bunga merah muncul di atas kepalanya, dan langsung membunuhnya. Ayo pergi! Tanpa berkata apa-apa lagi, keduanya masuk ke dalam mobil dan melaju menjauh. Bagi mereka, tugas mereka telah selesai, yang tersisa hanyalah mencari jalan keluar dari sini. Tidak jauh dari situ, tons bar dilalap api yang berkobar, asap hitam mengepul naik, dan cahaya api mewarnai langit menjadi merah. Seluruh kota kecil itu dilanda kekacauan. Bab 3226. Ikan akan menggigit. Saat ini, Treliso telah tiba di bandara, siap berangkat berlibur ke Ozu bagian utara. Pesawat jet pribadinya telah menunggu di sini cukup lama. Ketuk-ketuk-ketuk. Langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Seorang pria berjas hitam menghampiri Treliso sambil memegang telepon, tampak cemas. Bos, cabang tersebut mengalami insiden, diserang, Maldi juga meninggal dalam perjalanan keluar. Maldi sudah mati. Treliso tiba-tiba berdiri. Berita ini tidak dapat diterima olehnya. Apakah itu Brigade Pengawal Pusat? Pihak-pihak di bawah masih mengejar para pelaku, tetapi Brigade Pengawal Pusat kemungkinan besar bertanggung jawab. Setelah mendengar perkataan asistennya, ekspresi Treliso menjadi semakin dingin. Jika itu organisasi lain, mungkin hanya akan terjadi bentrokan kecil. Dan sekarang, bukan hanya cabang itu yang diserang, tetapi Maldi juga mati. Selain Brigade Pengawal Pusat, tidak ada organisasi lain yang mampu melakukan ini. Suruh orang-orang mempersiapkan helikopter, mereka sama sekali tidak boleh melarikan diri. Lin Yi sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Tujuan perjalanannya adalah Sokramos, yang berjarak 200 km. Di sana ada stasiun kereta api yang bisa mencapai daerah perbatasan. Dia bisa melarikan diri dengan selamat. Bagaimana kabar Xiao Bing dan yang lainnya? Tanya Lin Yi. Mereka sudah berhasil melepaskan diri dari semua orang dan sedang menuju Sokramos, kata Luoki. Selama kita bisa melarikan diri dengan selamat, misi ini dianggap selesai. Lin Yi mengangguk, tidak terlalu khawatir tentang pihak lain. Dia menarik perhatian semua orang, dan tekanan yang mereka terima jauh lebih sedikit, ditambah lagi mereka memiliki senjata yang cukup, melarikan diri tidak akan sulit. Luoki memegang senjata, mengamati sekelilingnya. Jika ada yang berhasil mengejar, dia akan melepaskan tembakan terlebih dahulu. Namun berkat kemampuan mengemudi Lin Yi yang luar biasa, para pengejar di belakang tertinggal jauh, sehingga mengurangi tekanan yang dialaminya secara signifikan. Namun, karena mereka belum mencapai zona aman, bersantai bukanlah pilihan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pada saat itu, keduanya mendengar suara gemuruh di luar jendela mobil. Tiba-tiba mereka mendongak dan melihat sebuah helikopter mendekat dari kejauhan. Melihat pemandangan itu, ekspresi keduanya menjadi tegang. Lin Bro, ada seseorang di dalam pesawat, sepertinya mereka sudah menargetkan kita. Mereka cukup cepat. Sambil bergumam sendiri, Lin Yi menambah kecepatan. Ada persimpangan jalan di depan, saya berencana untuk berangkat dari sana. Namun pada saat itu juga, terdengar suara tembakan. Peluru-peluru panas menembus salju yang berdesir, mengenai badan mobil, dan memicu kilatan api. Dalam situasi kritis itu, Lin Yi menyesuaikan kemudi tetapi tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga. Di jalanan yang licin seperti itu, satu kesalahan saja bisa dengan mudah menyebabkan dia jatuh ke parit, dan berada dalam situasi yang sama seperti Maldi. Ekspresi Lin Yi serius, wajahnya tenang. Pada saat itu, ia menunjukkan kemampuan mengemudinya secara maksimal. Namun, para pengejar datang dengan ganas, menghujani peluru, tetapi untungnya, tidak ada yang mengenai ban, jika tidak, hasilnya tidak akan lebih baik. Tabrakan, tabrakan, tabrakan. Kaca belakang mobil pecah, salju dingin masuk ke dalam, suhu kendaraan turun drastis, angin utara yang menusuk seperti pisau menggores wajah mereka seolah-olah kulit mereka pun bisa teriris. Lin Bro, kamu yang menyetir, aku yang jaga. Sambil berkata demikian, Luoki menyiapkan senjatanya dan membidik helikopter tersebut. Dor-dor. Dua peluru melesat menuju baling-baling helikopter. Namun, pilot itu tampaknya menyadari niat Luoki, dan langsung menaikkan ketinggian pesawat, sehingga peluru mengenai badan pesawat tanpa menimbulkan efek apapun. Dan tepat saat itu, tembakan musuh menjadi lebih intens. Luoki mendapati dirinya dalam dilema.
Peluru menghantam bagian belakang mobil, pintu bagasi menjadi tidak berbentuk lagi tetapi masih bisa dibuka tutup. Namun, Luoki tidak menyerah, terus mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Selama orang-orang yang berada di helikopter berhasil diturunkan, mereka bisa aman untuk sementara waktu. Namun, pihak lawan tidak memberinya kesempatan itu, tembakan gencar mereka membuatnya ragu untuk bertindak. Pegang erat-erat. Lin Yi berteriak, Luoki meraih gagang kendaraan. Lin bro, kita belum sampai di persimpangan. Tidak ada waktu. Begitu selesai berbicara, Lin Yi memutar setir setengah ke kanan, menyesuaikan arah untuk melaju ke hutan di samping jalan. Hutan lebat seketika menjadi tempat persembunyian alami terbaik, mampu mengganggu pandangan pengejar. Berapa banyak daya baterai yang dimiliki ponsel Anda? 87%. Siapkan bahan peledak, mari kita sergap mereka. Luoki tidak yakin apa yang direncanakan Lin Yi. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk mengajukan pertanyaan berlebihan. Sambil berbicara, Lin Yi melemparkan ponselnya. Mari kita gunakan video agar kita bisa memantau situasi di sini. Luoki, dengan seorang diri memegang pistol, melindungi Lin Yi sambil mengoperasikan telepon dengan tangan lainnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semuanya sudah siap. Tinggalkan ponsel di mobil, ayo kita keluar. Dengan sebuah perintah, mereka meninggalkan kendaraan dan melarikan diri. Bersamaan dengan itu, keduanya, dengan senjata di tangan, memulai serangan mereka terhadap helikopter di atas, mendapatkan ruang bernapas yang berharga saat mereka mencapai hutan. Dengan dahan-dahan pohon besar yang tertutup salju, mereka bergegas masuk lebih dalam ke dalam hutan. Mereka tidak tahu persis di mana. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka tidak lari, mereka akan mati di sini. Lin Yi menempelkan ponselnya ke telinga, sesekali menggerakkannya di depan matanya. Suara helikopter itu masih terdengar, melayang di atas mereka. Namun, pepohonan yang menjulang tinggi menjadi perisai alami. Sekalipun helikopter berputar-putar di atas, ia tidak dapat menentukan posisi mereka secara tepat. Hujan peluru itu jatuh tanpa hasil. Lambat laun, suara helikopter itu memudar, kembali ke arah asalnya. Dan yang terlihat di depan mereka hanyalah hamparan putih, tak ada tempat bahkan untuk menjejakkan kaki. Namun dalam situasi saat ini, menghindari kejaran membutuhkan tindakan seperti itu. Saat mereka melangkah keluar, mereka tidak akan bisa melarikan diri, tetapi mengulur waktu akan memberi harapan untuk lolos. Sambil berlari, Lin Yi terus menempelkan teleponnya ke telinga. Dahinya berkerut, wajahnya tampak serius. Lin bro, kamu sedang mendengarkan apa? Videonya menyala, terdengar suara-suara di dekatnya. Jika itu orang lain dari tim mereka, mereka tidak akan bisa melakukan ini. Namun, indera Lin Yi luar biasa. Tidak ada suara sekecil apapun yang luput dari perhatiannya. Helikopternya sudah kembali. Lin Yi menghela napas lega, dengan perginya helikopter, tekanan yang mereka alami berkurang drastis. Bersamaan dengan itu, Lin Yi juga mendengar tangisan samar. Sesaat kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyum, ikan itu hendak menggigit Kyle. Bab 3227. Dia tidak akan meninggalkanku. Di samping jalan raya, setelah helikopter menyelesaikan patroli dan tidak menemukan apapun, helikopter itu terbang kembali ke arah jalan raya. Untuk bertemu dengan para pengejar yang tiba di lokasi kejadian. Pada saat itu, 4 kendaraan berhenti di pinggir jalan, dan lebih dari 20 orang keluar dengan ribut. Memimpin mereka adalah seorang pria berjanggut lebat, dengan cerutu di mulutnya dan kacamata hitam, tampak sangat liar. Namanya Kesenke, seorang kapten di salah satu cabang. Sekitar 20 orang ini semuanya berada di bawah komandonya, dan dianggap sebagai pasukan elit di seluruh cabang. Pada saat itu, orang-orang di dalam helikopter juga turun menggunakan tangga tali dari pesawat. Dengan perawakan ramping dan kepang kecil, sekilas ia memiliki temperamen yang agak artistik. Apakah kau melihat mereka? Tanya Kesenke. Mereka lari ke hutan, kata pria berambut kepang itu. Hutannya terlalu lebat, kami tidak bisa menangkap bayangan mereka. Dia adalah ketua tim berprestasi Brigade Pengawal Pusat, jika dia bisa ditangkap semudah itu, dia tidak akan selamat sampai sekarang, kata Kesenke. Kalian terus berpatroli, kami akan masuk dan melakukan pencarian. Yang lain sedang mengepung, tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Pria berambut kepang itu mengangguk, kita harus mengerahkan lebih banyak helikopter untuk berpatroli di langit, agar dia tidak punya kesempatan. Baiklah, kamu yang mengaturnya. Sambil berbicara, Kesenke menatap ke arah mobil Lin Yi. Apakah mereka datang dengan mobil ini? Pria berambut kepang itu mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik dan memanjat kembali tangga tali, bersiap untuk kembali ke helikopter. Lin Yi penuh dengan tipu daya, periksa dulu sebelum pergi. Kesenke memimpin anak buahnya menuju mobil Lin Yi. Tak lama kemudian,
mereka sampai di sisi mobil dan menemukan beberapa senjata yang tertinggal di dalamnya. Hah, kenapa masih ada telepon di sini? Seorang bawahan bergumam dan menyerahkannya kepada Kesenke. Awalnya, Kesenke tidak terlalu memikirkannya, tetapi ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah ketika melihat video yang diputar di layar. Dia tidak mengerti komunikasi video itu, tetapi adegan ini terlalu aneh, sesuatu yang tak terbayangkan dalam keadaan normal. Tepat saat itu, suara Lin Yi terdengar santai. Ini hadiah untukmu, terimalah. Apa yang kamu bicarakan? Ledakan. Sebelum Kesenke sempat bereaksi, terdengar sebuah ledakan. Kesenke dan anak buahnya langsung dilalap oleh ledakan api yang dahsyat. Kekuatan dahsyat dan pecahan peluru merobek tubuhnya hingga berkeping-keping, bahkan tidak menyisakan mayat yang utuh. Dan nasib para bawahannya pun tidak lebih baik. Pecahan kaca dan serpihan logam, akibat kekuatan ledakan, berubah menjadi senjata mematikan yang menembus tubuh mereka. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang tewas. Sisanya tergeletak di genangan darah, tak berdaya. Pria berambut kepang yang baru saja naik ke helikopter itu pucat pasi saat melihat pemandangan di bawah. Ia tak pernah menyangka Lin Yi bisa melakukan hal seperti itu setelah pergi. Sialan! Apakah orang ini iblis? Sementara itu, Lin Yi dan Luoki masih terus berupaya melarikan diri tanpa henti. Luoki mengerti mengapa Lin Yi melakukan itu. Lin bro, mengacaukan mereka seperti itu berarti mereka tidak akan bisa mengejar ketertinggalan untuk sementara waktu, kan? Dari saat kami pergi hingga ledakan terjadi, sudah sekitar 20 menit. Kurasa tidak ada seorang pun di lokasi yang bisa mengejar kami sekarang, kata Lin Yi. Saat yang lain tiba, setidaknya akan terlambat 10 menit, jadi secara keseluruhan kita telah menghemat waktu 30 menit. Jika kita berlari lebih cepat, kita mungkin bisa menghemat lebih banyak waktu. Menegangkan. Berhenti bicara, hemat energimu. Hutan ini membentang tak berujung, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Keduanya berhenti berbicara, mempercepat laju kendaraan menembus hutan. Salju yang berdesir tidak menguntungkan mereka, dan stamina menjadi ujian terbesar mereka. Bagi orang biasa, beberapa langkah saja sudah membuat mereka terengah-engah. Namun, daya tahan mereka yang baik memungkinkan mereka untuk terus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun manusia hanyalah manusia, dan begitu batas fisik terlampaui, sulit untuk bertahan tanpa henti. Setelah berlari selama lebih dari 2 jam, Luoki merasa kehabisan napas tetapi terus berlari. Saat itu, langit sudah benar-benar gelap. Cahaya bulan menembus ranting-ranting, memancarkan cahaya samar di tanah yang terpokri salju. Jika ditelusuri ke belakang, jejak kaki yang mereka tinggalkan terlihat jelas. Untungnya, salju dengan cepat menutupi jejak-jejak tersebut. Cuaca seperti itu merupakan berkah sekaligus kesialan bagi Lin Yi. Bertahanlah sedikit lebih lama, ada tempat untuk beristirahat di depan. Lin Yi meraih tangan Luoki dan menuntunnya. Luoki mendongak, melihat bayangan di depannya. Apakah itu rumah? Kemungkinan besar itu adalah tempat tinggal sementara pemburu, mari kita periksa. Berlari tanpa henti bukanlah solusi. Bersama harapan datanglah kekuatan. Luoki yang sebelumnya sesak napas kini merasa tidak terlalu lelah. Setelah berlari selama 10 menit lagi, mereka sampai di kabin. Namun, satu sisi sudah tertutup oleh salju yang berhembus kencang. Jika ada lampu, pemandangannya akan sangat indah. Namun sekarang, mereka tidak punya waktu untuk itu, segera menuju ke sisi lain dan membuka pintu kabin. Bagian dalamnya tidak besar, hanya sekitar selusin meter persegi, dan sangat berantakan. Ranjang single yang rusak dengan satu kaki yang hilang. Lantai itu dipenuhi sampah, tulang-tulang hewan yang berubah warna, dan potongan kayu yang setengah terbakar. Dari sini, jelaslah bahwa itu pasti merupakan tempat tinggal sementara seorang pemburu. Namun karena musim dingin dan tidak ada yang berburu, wajar saja jika tempat itu tidak digunakan. Luoki terduduk lemas di lantai, aku kelelahan. Nyalakan api dan hangatkan badan, saran Lin Yi. Hah, pemanasan. Luoki menatap Lin Yi, kita tidak bisa berlama-lama di sini, kita harus segera pergi. Hutan ini tidak kecil, berlari seharian semalaman mungkin tidak akan cukup untuk membawa kita keluar, kita harus kembali melalui jalan yang sama. Tapi para pengejar masih di belakang kita hanya punya keunggulan setengah jam. Tidak masalah, saya punya rencana. Lin Yi melihat arlojinya, lalu berkata. Selama 30 menit ke depan, kita aman. Kamu punya waktu 20 menit untuk beristirahat di dekat api unggun di sini. Hah? Lin bro, apa yang kau lakukan? Aku akan menyiapkan teknik menghalangi pandangan, aku akan kembali dalam 20 menit, kata Lin Yi. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ikuti jejak kakiku di luar untuk menemukanku. Aku akan ikut denganmu.
Aku bisa mengatasi ini sendiri, kau istirahat saja di sini. Ujian sebenarnya akan datang nanti. Istirahatlah dengan baik, aku akan segera kembali menjemputmu. Setelah mengatakan itu, Lin Yi pergi. Luo Qi tidak khawatir, Lin Yi tidak akan meninggalkannya, menanggung risiko sendirian. Karena dia masih dalam bahaya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi semua bahaya sendirian. Dia yakin sekali, kakaknya, Lin, pemimpin timnya, tidak akan meninggalkannya selama dia masih dalam bahaya. Jika dia melakukannya, itu berarti dia telah meninggal lebih dulu darinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.